Korps Brigade Mobil atau sering disingkat BRIMOB adalah unit atau korps tertua di dalam Kepolisian Republik Indonesia. BRIMOB termasuk satuan elit jajaran Satuan Polri, ditinjau dari tanggung jawab dan ruang lingkup tugas pokok. BRIMOB tergolong sebagai unit paramiliter negara. Hai guys, pagi ini saya, Budian dan Bu Grace, ada satu anak kita Pierre. Hari ini kita mau belajar, ya. Pierre, sini kita mau lihat. Lagi di mana? Di Gelora Bung Karno. Lagi di mana Bang? Ini kita di GBK. Kita lihat. Ya, pagi ini kita ada di mana, Pierre? Ada di GPK pagi ini ya, anak-anak. Pagi ini saya Ibu Dian bersama dengan Pierre, siswa SD Ora Etelagora juga. Kita mau belajar, mau cari tahu apa sih BRIMOB dan polisi. Kita akan saksikan pertanyaan-pertanyaan yang akan Budian sampaikan kepada beliau yang dari BRIMOB. Bye. Selamat pagi Pak. Ya. Pagi ini Budian dan Pierre sudah bertemu dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan Pak? Baik, kami memperkenalkan dulu. Kami dari Satuan BRIMOB Polda Sulut. Kebetulan di sini selaku Komandan Batalion Penugasan. Nama kami Kompol Wayan Wimantara. Kemudian beliau Pak Alhamid, Komandan Kompi 1 Penugasan. Beliau Pak Acu Jainurin, Komandan Kompi 2 Penugasan. Itu jelas. Kemudian kami ke sini membawa 200 personil atau 2 SSK dan 2 satuan setingkat Kompi BRIMOB membackup Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan unjuk rasa. Oke. Pak, itu dari kemarin dari Manado berapa hari sudah di sini Pak? Hanya 3 jam dengan pesawat lain sudah sampai. Oh, 3 jam perjalanan dari Manado menuju ke Jakarta ya anak-anak. Memakai apa Pak? Menggunakan apa Pak? Mungkin boleh digunakan Pesawat lain. pesawat Lion. Ya. Apa sih? Nah, jadi begini. BRIMOB itu adalah bagian dari kepolisian, bagian dari polisi. Polisi itu terdiri dari beberapa fungsi. Di situ ada fungsi reserse, ada fungsi intel, ada fungsi polair, ada fungsi samapta, ada fungsi pamupit, dan salah satunya adalah fungsi BRIMOB. Tugas pokoknya BRIMOB adalah penanggulangan gangguan kamtibmas berintensitas tinggi, diantaranya kerusuhan massa, kejahatan dengan menggunakan senjata api ataupun kejahatan terorganisir dengan menggunakan senjata api ataupun bahan peledak. Itu salah satu tugasnya itu. Jadi ketika adik menanyakan apa bedanya polisi dan BRIMOB, tidak ada bedanya. BRIMOB itu adalah bagian polisi. Di dalam polisi itu ada BRIMOB. Nah, Kalau lihat antara polisi dan BRIMOB itu memang ada apa ya istilahnya itu ya, strata ya atau apa Pak? Jadi misalnya BRIMOB dulu kah atau polisi dulu kah gitu. Jadi mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa itu jadi bagian antara polisi dan BRIMOB itu nyatu sebetulnya, tetapi apa yang membedakan di sini? Tadi kan kalau Bapak jelaskan tugasnya ya, tugas kalau BRIMOB tadi ada dijelaskan Bapak kalau hal-hal tentang kerusuhan dan sebagainya. Mungkin Bapak bisa jelaskan apakah memang ada perbedaan strata atau bagaimana? Jadi di dalam penugasan sebenarnya itu semua fungsi-fungsi kepolisian itu berperan. Contoh,
fungsi intelijen. Dia berperan jauh lebih dulu melakukan deteksi dini sebelum adanya unjuk rasa. Dia sudah tahu, sudah paham berapa kekuatan yang akan turun unjuk rasa itu. Korlapnya di lapangan siapa? Apakah mereka unjuk rasa itu mendapat izin atau tidak? Jadi perlu juga saya jelaskan bahwa ketika masyarakat kita melakukan kegiatan unjuk rasa, seolah-olah itu demo bukan tidak. Unjuk rasa itu unjukkan artinya menyampaikan aspirasi, menyampaikan perasaannya mereka. Tetapi ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, menyampaikan perasaannya mereka, itu sudah diatur bahwa setiap warga negara itu berhak menyampaikan adanya kebebasan, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi mereka harus mematuhi koridor aturan-aturan yang telah ditetapkan. Contoh, dia harus tetap menjaga situasi Kamtibmas, tidak boleh mengganggu ketertiban orang lain, tidak boleh mengganggu, merusak fasilitas umum. Ketika mereka sudah melakukan hal-hal semacam itu, merusak fasilitas umum, mengakibatkan kerugian harta benda, otomatis kita kaitkan kembali dengan tugas pokok polisi. Karena Brimob adalah bagian dari polisi, tugasnya ada 3. 1, memelihara situasi Kamtibmas tetap kondusif. 2, memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan penegakan. Yang ketiga, penegakan hukum. Dalam unjuk rasa pun itu boleh digolongkan kita memberikan perlindungan, pengayoman pada mereka agar masanya mereka teratur. Apa yang beliau itu inginkan menyampaikan unjuk rasa itu tersampaikan, tepat sasaran, tidak merusak, tidak mengganggu bagian yang lain yang tidak melakukan unjuk rasa. Itulah salah satu tujuannya. Tapi ketika dia koridornya ada keluar, kami kepolisian memiliki langkah-langkah ataupun prosedur. Pertama contohnya ketika unjuk rasa penyampaian pendapat itu masih damai, itu ditangani oleh kewilayahan atau Polres, Polsek. Itu disebut dengan dalmas awal, pengendalian masa awal. Ada poluan, lakukan negosiasi, ibu selamat pagi, datang mau apa ini? Kami menyampaikan pendapat. Kedua, setelah dalmas awal dari Polres Metro tidak mampu menangani, baru turun sama dalmas lanjut, pengendalian masa lanjut. Ketika dia situasinya sudah meningkat, sudah ada pengerusakan, sudah ada pembakaran, baru Brimob turun. Nah, begitu tahapannya begitu. Jadi ketika polisi mengambil langkah melakukan penindakan itu semua ada tahapan, tidak serta-merta langsung menangkap, tidak. Berarti Brimob itu yang terakhir ya Pak? Brimob yang terakhir. Nah, ini catatannya anak-anak bahwa ketika ada unjuk rasa diperbolehkan karena di negara kita adalah negara yang bebas untuk memberikan ya atau menyampaikan ya pendapat ya. Jadi satu catatan yang penting adalah unjuk rasa yang tertib. Jadi tersampaikan apa yang akan menjadi unek-unek atau pikiran kita atau apapun itu yang menjadi keinginan kita disampaikan secara teratur. Oke Pak, kegiatan anggota Brimob itu apa saja? Baik, untuk kegiatan anggota Brimob, ketika mereka tidak turun, contohnya macam kami sekarang sementara BKU Polda Metro Jaya, kami mengisi kegiatan dengan pembinaan fisik, kemudian mungkin latihan, kita isi latihan untuk menyamakan persepsi bagaimana kita menanggulangi massa sehingga kita tidak salah. Kemudian kita intinya ketika kita melakukan kegiatan penanggulangan massa ataupun unjuk rasa, kita tidak keluar dari koridor selalu menjunjung tinggi itu hak asasi manusia. Itu dasarnya di situ. Ketika kita melakukan penindakan itu pun sudah diukur, kita harus itu tugasnya. Jadi di luar ketika tugas rutinnya gitu, di situ biasanya latihan, kemudian melakukan pembinaan fisik, lari, senam, itu biasa. Kalau ada juga program dari Kor Brimob Polri yaitu BRAIN, dan itu sudah berjalan di satuan kami. BRAIN itu Brimob Ramah Anak Indonesia. Jadi kalau kami di Mako di Manado sana di Sulawesi Utara, kami mengundang anak-anak yang SD, SMP ataupun SMA, kami undang, kami menyiapkan WIP-nya mereka belajar
salah satu dari anggota kami yang paham dengan IT, mereka yang mendampingi. Sudah jalan Bu, sudah hampir 3 bulanan itu jalan. Seluruh Kobrimob Polri, bukan cuma di Sulawesi Utara saja. Karena itu dalam rangka membantu pemerintah di masa pandemi, banyak anak-anak yang terputus, tidak nyambung proses belajarnya secara online. Jadi Brimob berupaya untuk menyambungkan itu. Demikian. Dengan tongkatnya buat apa sih Pak? Nah, baik. Tongkat ini adalah simbol komando. Komando dipegang oleh orang yang menduduki jabatan komandan batalion. Komandan batalion kalau di wilayahan Kapolres itu memegang tongkat komando. Artinya ketika ada perintah itu dia segaris perintah itu. Dari komandan satuan kami di Manado, dari Kapolda, komandan satuan kami di Manado, kemudian ke komandan-komandan batalion. Itu kewenangan, terkait dengan kewenangan untuk melaksanakan tugas. Itu intinya. Kemudian kalau tadi contohnya adik menyinggung, saya jelaskan juga kenapa di sini ada badge-nya Komandan Kompi Penugasan, Komandan Batalion Penugasan, Komandan Kompi Penugasan. Jadi struktur di dalam daftar susunan personil penugasan anggota di situ, paling bawah ada namanya regu. Satu regu itu 10 orang. Setelah 3 regu dia membentuk satu peleton, namanya komandan peleton, itu 31 orang. Setelah itu 3 peleton dia menjadi satu kompi. Makanya beliau ini membawahi 100 anggota. Beliau juga ini membawahi 100 anggota. Itu namanya satuan setingkat kompi. Makanya badge-nya beliau Pak Lamid menggunakan badge Komandan Kompi Penugasan. Kenapa penugasan? Karena kami sedang melakukan penugasan di Polda Metro Jaya. Di atasnya itu baru Komandan Batalion. Itu badge kami, Komandan Batalion Penugasan. Apa sih kegunaannya lambang ini sama ini? Soalnya yang ini sih ada ini. Oh begitu. Jadi itu adalah terkait dengan strata kemampuan. Strata kemampuan basicnya apa? Kalau ini Brimob, semua anggota Brimob itu menggunakan ini namanya roda kompas. Kalau dulu disebut roda gila, karena orang senior kami, sesepuh kami menyebutnya roda gila. Karena pendidikannya lama, kemudian proses penempuhannya itu juga mungkin karena dia rasa-rasa gila, maka disebut banyak kita menyebutnya roda gila. Itu ketika adik contohnya melihat lambang begini, apakah anggota kami sudah, rekan kami, senior kami, junior kami sudah di Polres, ada begini, berarti dia mantan Brimob. Itu kebanggaan, karena orang masuk Brimob itu kebanggaan. Kalau yang kuning ini tanda jabatan komandan kompi, jabatan komandan batalion, dan jabatan komandan. Ya. Pelopor. Sebenarnya semua pakai begini. Mungkin karena Pak Acu nggak sempat pakai. Sebenarnya semua pasukan pelopor. Jadi di Brimob itu ada 2 pasukan gegana dan pasukan pelopor. Karena bednya pasti pasukan pelopor pasti dia pakai bed pelopor. Kalau dia gegana. Itu dia. Pak, gegana itu apa sih Pak? Gegana itu adalah pasukan Brimob yang memiliki kualifikasi kemampuan khusus, ditekankan kepada masalah penanggulangan teror, ancaman bom dan kimia biologi radioaktif atau KBR. Itu tugasnya mereka. Terkait dengan penggunaan unjuk rasa, penanggulangan gangguan kamtimas berintensitas tinggi dengan menggunakan senjata itu lebih dilaksanakan kepada pasukan pelopor. Kalau gegana, ketika ada ancaman bom, itu gegana main sebut. Ada ancaman teror, gegana kemana-mana. Walaupun dijaga oleh pasukan pelopor. Pak, kalau aku menjadi anggota Brimob, kemampuan apa yang harus saya miliki Pak? Yang harus dimiliki ketika ingin menjadi anggota Brimob, salah satunya pertama adalah kemampuan fisik dulu. Kemampuan fisik itu lulus tes kesamaptaan jasmani itu dulu. Setelah itu nanti setelah lulus kesehatan bagus, sudah masuk menjadi polisi, baru nanti masuk Brimob. Ketika masuk Brimob nanti ada namanya pendidikan
Dasta Brimob, sesuai dengan kepangkatannya. Kalau adik nanti ketika masuk polisi pangkatnya Bintara, berarti harus Daspa Brimob. Di situ baru dibentuk kemampuan menembak, kemampuan menyelam, di situ kemampuan SAR, search and rescue, pencarian dan pertolongan orang, baru kemampuan JIPOM, penjinakan bomnya, baru kemampuan one terror. Itu. Dan terakhir adalah kemampuan KBR, kimia, biologi, radioaktif. Itu yang akan dibekali nanti setelah masuk ini. Kalau kemampuan menembak itu kemampuan pendukung ketika tugas-tugas operasi. Contohnya operasi Nemangkawi macam di Papua, operasi Tinombala di Sulteng, harus memiliki kemampuan menembak yang baik. Adik bisa berenang nggak? Bisa. Berenang gaya apa? Kayak kodok, Kayak katak. kayak katak, terus kayak bebas sama batu. Nah, gaya batu itu digunakan untuk menyelam. Gaya batu. Nanti kedepannya belajar itu. Kalau sudah bisa berenang, baru pernah nggak olahraga? Lari mungkin pernah. Nah itu harus dilatihkan dari sekarang, lari. Nah, setiap pagi paling tidak seminggu 2 kali itu lari untuk menjaga agar asupan oksigen ke paru-paru kita itu stabil terus, terbiasa. Begitu. Apalagi lari, pernah olahraga, renang, kemudian bisa. Makanya mempersiapkan. Yang jelas dari sekarang harus rajin belajar. Kenapa? Contohnya ketika adik nanti akan mengikuti tes-tes, kalau belajar betul pasti bisa. Belajar matematika yang betul, belajar bahasa Inggris yang betul, belajar bahasa Indonesia, mata-mata pelajaran, mau IPA, IPS, bahasa Inggris, apalagi biologi dan sejenisnya itu semua dipelajari dengan baik. Ketika ujian itu mudah, karena tesnya kemudian itu adalah standar artinya rata-rata tesnya itu. Ketika ada itu sekolah dengan betul pada saat SMP, SMA sekolah dengan betul, pasti jadi percaya. Saya belajar yang giat. Om dulu bilang saya pernah ketemu di Manado. Wayan dulu bilang begini. Ikuti belajar dan belajar. Sehingga ketika ada dewasa memenuhi syarat masuk polisi, semua yang akan dilewati itu gampang. Ya, biar saya ingin tahu sekarang. Ketika ada umur ini, tadi kan sudah bilang pernah olahraga, pernah berenang, bisa. Apalagi kemampuan lain, ada sudah belajar dengan betul. Sekarang saya akan pengen lihat bersama Pak Alhamid. Coba ada push up yang betul, tapi sebelumnya akan dikasih contoh oleh oleh anggota saya. Bagaimana push up? Nanti ketika besar model belajarnya push up seperti itu, coba kasih contoh. Kita coba biar Coba, nanti kamu lihat berapa? 1, 2, 5 kali, 3, 4, 5, ya selesai. Nah, Ayo biar. lurus. Ya coba biar. Ya. Nah, tata lurus dulu ada lurus ya. Lurus. Niat betul biar. Satu, keren. 2, 3. Oh, 4. Ya boleh, bisa. Keren, biar bisa. Lambang saya untuk Ya. push up 5 kali. Saya mau nantang Bapak bisa nggak buat lagi aku Oh bisa. Jadi dulu boleh. ya, biar saya selaku komandan batalion, umur saya sudah tua, sudah 47 tahun. Ketika saya contohnya mampu 10 kali, biar yakin semua anggota Brimob itu akan mampu lebih dari 10 kali dari saya, lebih dari saya. Karena umurnya jauh, ada yang setengahnya dari saya, ada yang 19, 18, dan 20 tahun. Ya, saya akan laksanakan 10 kali ya. Hitung dia. Mulai. Boleh. Woi.
luar biasa. Biasa terus dulu. Kegiatan push up itu dilakukan rutinitas. Pada saat dia umur 20-30, dia bisa mencapai target 100. Saat begini 5, tak mampu 5, mampu 5 lagi. Besok 5, misalnya 6 lagi, begitu terus gitu. Yang penting rutinitas. Tidak boleh melakukan kegiatan. Manfaatnya untuk apa sih latihan? Jantung. Oh, jantung. Jantung. Menjaga stabilan darah kita. Jadi malah harus ya push up itu ya. Kalau saya sebelum mandi, saya mulutnya harus 100 kali biar 5 kali udah. 5 kali. Besok 5 kali, bisa 6 kali, bisa 6 kali, 7 kali terus kenapa? Perempuan juga bisa ya Pak ya? Perempuan juga harus ya? Perempuan mulutnya Oh, saya pikir sama. Kalau perempuan kayak apa Pak? Iya, sama gitu, tapi lutut, ini kaki ditekuk, ini dadanya tetap ditekuk. Jadi tangannya tetap ini, tidak ada yang sama gayanya tadi. Oh, jadi tidak boleh dengan kaki Iya. ya? Kalau tadi laki-laki kan Iya, bagus kakinya harus iya. turun. Kalau ini lutut, kalau Oh, jadi mainnya di lutut ya? Mungkin Budian boleh coba? Silakan aja Budian, kita tantang Budian untuk melakukan Saya tidak bisa push up. 2 kali saja. Ayo, kita tantang. Bagaimana, Piar? Oke. Oke. Kita tantang Budian untuk melakukan push up. Jadi pakai Guys, ya? iya Bu. Nah, tangannya tetap sama. Nah, ini diangkat. Ya, kan? Tuh, kaki, lutut. diangkat kakinya berapa? Iya, diangkat. Ya, baru itu gayanya. Oh, jadi gini biasa. Iya. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh, jadi seperti ada dong tiap-tiap khusus gimana supaya kita itu bisa produktif. Maksudnya kalau untuk anak-anak mungkin yang ingin punya cita-cita jadi anggota BRIMOB, biar tahu nih kita itu harus ngapain dulu sih. Apakah kita harus orangnya harus teratur, harus disiplin atau bagaimana? Apakah ada kiat-kiat khusus? Jadi, yang ketika adik ini kepingin menjadi anggota BRIMOB, mungkin dari kecil dia harus pertama belajar yang betul, jangan terlibat kriminal. Kemudian belajar yang betul dalam artian karena nanti ke depan ketika dia memenuhi syarat umurnya, dia akan mengikuti beberapa tahapan tes. Dari sisi tes kesehatan, mereka harus sehat, baik dari sisi luar maupun sisi dalam. Sisi luar dari dindingnya, posturnya tidak kaku, tidak ada pakai anting-anting. Itu ketika dia tumbuh dewasa dari anak-anak begitu, ada anak-anak bergaul yang betul. Kalau dari itu sudah bergaul beres, sudah pakai tattoo, tidak bisa. Tattoo pakai anting-anting, kita kan tahu nanti anak-anak itu bergaul dengan siapa ketika masa pertumbuhannya mereka. Kemudian mereka harus terbiasa menjaga kesehatannya mereka. Rajin olahraga dan tidak jogging. Kenapa? Karena ketika tes kesehatan awal itu kita tidak tahu kondisi darah kita seperti apa dalam, kondisi paru-paru kita seperti apa dalam. Kadang banyak masyarakat menilai punya pemikiran begitu. Ya posturnya bagus, badannya gagah, kenapa tidak dulu? Polisi bermain. Itu bagi orang yang belum tahu sebenarnya. Sebenarnya polisi itu sekarang itu semua online sistem cara penerimaan. Ketika tes langsung pengumuman. Tidak ada kesempatan untuk bermain. Keterbukaan. Contohnya, dia dari sisi postur bagus, mungkin dari sisi kesehatan itu bagus. Kentalan darahnya tinggi, tidak bisa. Kedua juga, tekanan darahnya tinggi, tidak bisa. Itulah yang kadang tidak dipahami oleh masyarakat. Mereka tahunya, posturnya bagus. Kenapa dia tidak lulus? Padahal ini anak-anak apa? Kalau kok lulus? Yang menentukan itu adalah dokter pada saat pemeriksaan. Bagaimana kondisi paru-parunya mereka, bagaimana kondisi ususnya, bagaimana kondisi hati, ya semua, jantung. Normal lah detak jantungnya dia. Nah, gitu. Itu dari sisi kesehatan. Belum nanti menghadapi tes-tes psikologi.
Kalau tes psikologi di situ itemnya di situ ada tes kecerdasan, ada tes kepribadian, Oh, berarti ada akademik ada juga ya? Pak, akademik ya? terakhir. Oh, akademik terakhir. Terakhir Oke. itu ada bahasa Inggris, ada setahu saya ada bahasa Inggris, ada pengetahuan umum, ada yang terkait dengan apa lagi pengetahuan tentang bela negara lah. Nah, di situ. Jadi untuk menunjukkan rasa cinta tanah air bangsa, Ya, begitu untuk ya? menanam karena kita itu kedepannya akan jadi pilar-pilar NKRI, Oh iya. TNI, Polri sama. Makanya kalau saya ketika ketemu anak-anak, ketemu apa lah dengan sekolah-sekolah saya cuma menanamkan. Ketika anak itu belajar dengan betul pada saat SMP, SMA, dia pasti lewat, pasti bisa menghadapi tes-tes semacam psikologi ujian pasti bisa. Tetapi ketika anak itu belajarnya cuma asal-asalan, ya saya tanggung, belum tentu. Contoh, kalau contohnya adik ke depan, kepingin masuk polisi, kemudian dia kepingin masuk akademinya, akpolnya, Oh ya. itu tes psikologi lebih rumit lagi. Jadi dia harus betul-betul belajar, betul-betul jenius. Nah itu Belajar dulu tuh. belajar yang betul dulu. Makanya jangan ada kalau kayak masuk asal-asal ke sekolah sana aja, sekolah aja. Yang penting tamat saja. Sebenarnya salah mengarahkan anak kita begitu. Bentuklah anak kita di sekolah yang benar, yang baik. Sehingga sedikitnya ketika mereka bersaing di tingkat atas, mereka jadi mudah. Kalau di kami sama dengan Kapolda Jabar menyampaikan, buatlah dirimu sekeras mungkin maka dunia itu akan lunak. Bagus banget Pak. Ya. Mungkin bisa Itu. diulang lagi Pak tuh statementnya tuh buat anak-anak juga Iya, ya. buat anak-anak begitu. Buatlah diri kita itu sekeras mungkin sehingga dunia itu akan lunak. Ketika kita itu lemah, lunak, dunia itu akan keras pada kita. Ya, itu bahasanya begitu. Mantap sekali. Itu saya Pak. selalu memegang prinsipnya. Beliau punya Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Suaranya, termasuk dansat kami Pak Bruri yang sekarang juga selalu menekankan latihan keras sehingga dunia yang kita hadapi keras, sehingga Jadi dunia kita jadi siap ya, lunak. Pak, ya? Kita siap menghadapi itu. Nah seperti itu rancangan, kemudian menyiapkan diri bagaimana. Kemudian setelah menjadi polisi, nanti kepingin masuk BRIMOB ya tinggal mendaftar atau masuk BRIMOB, pendidikan kembali, baru dapat program Kompas begini, baru sah jadi anggota BRIMOB. Pendidikan polisi dulu, baru pendidikan BRIMOB. Kalau Pak Januari udah berapa tahun? Dinas sudah 24 tahun. Sampai sekarang 24 tahun Bapak? 26 tahun. Wah, Pak Alhamid. Lebih lama lagi deh. Baru 31. Wah, 31 tahun. Aduh, benar-benar luar biasa ya. Mengabdi untuk bangsa dan negara. Apa hal tersulit yang pernah Bapak lakukan saat menjadi anggota BRIMOB yang selama mengabdi? Apa hal tersulitnya, Pak? Hal tersulitnya mungkin sama yang dihadapi oleh rekan-rekan kita. Hah? Mungkin Buat Bapak dulu deh yang keluarga. paling ekstrim, Pak. Yang paling ekstrim tersulitnya itu apa? Ya meninggalkan keluarga. Meninggalkan keluarga ya. Sampai berapa lama, Pak? Meninggalkan Tidak tentu kontingensinya namanya kontingensi sampai kapanpun kita siap. Ketika kita menjadi polisi di kontrak kita jadi anggota BRIMOB kita harus siap. Tetapi BRIMOB itu kan manusia juga, memiliki anak, memiliki istri itu juga. Walaupun dibilang tegar ya tegar, tapi kan ingat ambil kan dengan adanya kemajuan teknologi ada HP, mereka bisa video call dan itu sudah sangat membantu. Dulu ketika kami tugas-tugas di Papua tahun-tahun 97 malam itu nggak nyambung, nggak ada telepon apa, itu 1 tahun lebih lagi. Tapi itu sudah jadi kebiasaan kita ketika tugas ya keluarga itu harus siap. Jadi ada hal yang harus dikorbankan Iya. demi membela bangsa dan negara. Kalau Pak Janurin apa selain itu? Mungkin ada lain? Kalau untuk tugas BRIMOB tidak ada yang sulit. Tinggal kita saja sendiri yang memberikan tugas pribadi kita sendiri. Oh, jadi itu sebenarnya kembali ke diri kita Iya. sendiri ya. Oke, kalau Pak Alhamid mungkin? Saya apalagi pada saat membawa anggota sendiri, anggota di penugasan, kendalanya biasa apabila ada anggota yang nyeleneh. Oh, nyeleneh. Ya, ternyata ada juga yang nyeleneh ya Pak ya. Biasanya, tapi alhamdulillah
untuk kita di Polda Sulut ini sampai sekarang anggota kita tetap tertib karena kita berbiasakan untuk memupuk disiplinnya, makanya kami gunakan kontrol. Kontrol itu setiap saat kita laksanakan apel untuk pengecekan. Pada saat mereka tidur juga kami selaku senior tetap mengecek anggota. Oh ya, supaya disiplin ya Pak ya. Oke, anak-anak di sekolah kan kadang-kadang juga suka nyeleneh ya, suka bandel, suka iseng-iseng sama teman. Pasti di anggota Korps juga ada ya yang bandel gitu. Nah, tapi hal itu biasa terjadi. Nah, cuman tetap harus ada kontrol, ada pengawasan, harus ditegur. Nah, begitu juga berlaku di anggota BRIMOB. Hal-hal apa Pak yang dilakukan Pak untuk mengkontrol anak-anak yang Korps yang nyeleneh nih misalnya? Entah dikasih sanksi atau apa gitu peraturannya? Kalau kita di kepolisian itu kita ada aturan, aturan disiplin, kode etik. Jadi kita sesuaikan dengan pelanggaran, tingkat pelanggaran. Tingkat pelanggarannya ya. Oke. Pak, kalau misalnya di anggota BRIMOB ada nggak sih yang perempuan? Siapa tahu nih ada anak-anak yang pengen jadi anggota BRIMOB. Ada ya? Banyak. Oh, banyak ya. Oke. Itu ada apakah punya peraturan berbeda dengan yang pria? Tidak. Disamakan? Sama. Jadi pelatihan cuma mesnya saja beda. Mes poluan, tinggal saja. Tapi kalau masalah kursi latihan, kursi kegiatan sama. Ketika zaman nembak sama, ketika cross country, ketika pukul rancau. Ketika contoh, kemarin kami poluan Polda Sulut itu latihan tiga. Semua poluan itu yang begitu. Nah, jadi buat anak-anak perempuan yang pengen jadi anggota BRIMOB jangan khawatir, boleh. Tapi harus buat mengikuti standar dan prosedur yang dilakukan oleh anggota BRIMOB.
Pak, tolong perkenalan dulu Pak. Siapa nama Bapak? Saya Sony. Sony lengkapnya siapa Pak? Sony Siswanto Ayu. Suka duka ketika Bapak ditugaskan ke Jakarta nih untuk mengamankan Jakarta, itu bagaimana Pak? Kalau untuk suka itu sudah menjadi kebanggaan kami di saat situasi daerah itu menjadi aman dan kondusif. Dan untuk dukanya itu kami harus menjalankan 9 anak. Nusantara nih kan adanya siaga ya. Coba lihat tuh. Ya. Tidur di sini demi mengamankan negara. Yang dibawa tempat tidurnya. Tuh. Untuk keamanannya juga seperti ini. Rentangkan tangan mulai. Pikiran cepat, gerak. Siap, gerak. Saya biar berasal dari sekolah di orang yang Tambora. Pikiran cepat, gerak. Kau sendiri yang bilang kau jomblo, kau yang ajak jalan di outro, ajak foto-foto pulang langsung follow, padahal ada dia. Kamu bisa terjadi, orang-orang yang kau jodoh. Aduh, my, cinta dia bikin bodoh. Padahal ada dia, I'm
juga ternyata kau itu punya tua. Jangan buat saja cinta tak menjauh dari kemana. Ujung-ujungnya sayang rasa sempat tak terduga. Aku jomblo, kau yang ngajak jalani oto. Ajak foto-foto, lewat simpul padahal ada dia. Tapi bisa tergadai orang lain berjodoh. Aduh mamai, cintanya bikin bodoh. Kau sendiri yang bilang kau jomblo, kau yang ajak jalani oto. Ajak foto-foto, lewat simpul padahal ada dia. Tapi bisa tergadai orang lain berjodoh. Aduh mamai, cintanya bikin bodoh.
ada 23 gerakan. 23 lagu ya. 23 lagu. 23 lagu, tapi kita baru Kita bisa baru dua. Tapi itu Tapi susah. sudah. Tapi tenang, kalau anak-anak pasti bisa lah. Tenang ya kan. Ya, oke. Kami menyampaikan pesan moral kepada masyarakat, rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang menyampaikan aspirasi berunjuk rasa itu boleh. Karena dijamin dengan undang-undang kemerdekaan, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Tetapi juga ada poin-poin tertentu yang tidak boleh ditabrak. Contohnya tidak boleh mengganggu ketertiban umum, tidak boleh melakukan pengerusakan, pembakaran, apalagi penjarahan. Ketika melakukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, secara tidak langsung kami dari jajaran kepolisian, semua kepolisian itu pasti akan mengambil langkah, mengambil tindakan. Karena sudah menyentuh tugas pokok Polri. Memelihara situasi Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan penegakan hukum. Itu tugas kami, selaku polisi. Makanya patuhi aturan, jangan mudah terhasut, jangan gampang terprovokasi. Setiap pemberitaan, setiap ajakan ditelaah dulu dengan akal sehat, betul enggak? Itu saja mungkin Bu pesan kami, sehingga kita menjadi warga yang memang patuh hukum, warga yang memang taat kepada aturan, kemudian pahami dulu apa maksudnya dari kegiatan itu. Ketika contohnya terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita harus tahu dulu isinya. Jangan undang-undangnya tidak tahu nomor berapa, isinya apa, sudah rame datang dengan membawa sajang, membawa batu. Itu mungkin pesan kami. Artinya menyampaikan pendapat itu boleh, dijamin oleh undang-undang, tetapi tidak boleh melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak, untuk hari ini kami sudah belajar banyak tentang BRIMOB, ya, sekelas tentang kepolisian. Jadi kami mau pamit untuk pulang. Selamat bertugas, Tuhan memberkati semua anggota Bapak, dan Bapak selalu semangat untuk bangsa kita Indonesia. Ya, kami pamit Pak, terima kasih. Terima kasih Bu, terima kasih Siri, terima kasih sudah Ya Pak. mau mengunjungi kami. Hai, dadah. Indonesia.